Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Earth Indonesia, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Dan seperti biasa, di video kali ini, Earth Indonesia akan kembali membahas tentang sejarah yang menarik dan tentunya tidak boleh kalian lewatkan. Dan pastikan kalian selalu menonton sampai selesai, supaya video-video kami bisa memberikan manfaat sekaligus hiburan untuk kalian semua. Dan inilah video di episode kali ini, Detik-Detik Rasulullah Kena Santet. Santet adalah istilah dalam budaya Indonesia, terutama Jawa dan beberapa daerah lain, yang merujuk pada praktik ilmu hitam atau sihir yang dipercaya digunakan untuk mencelakai orang lain secara gaib. Secara umum, santet dipercaya dapat menyebabkan penyakit mendadak atau aneh, kesialan bertubi-tubi, gangguan fisik atau mental tanpa sebab medis jelas, bahkan kematian menurut kepercayaan tertentu. Dalam pandangan ilmiah dan medis, santet tidak terbukti secara empiris. Banyak kasus yang dikaitkan dengan santet kemudian dapat dijelaskan sebagai penyakit medis, gangguan psikologis, misalnya sugesti atau stres berat, faktor sosial dan lingkungan. Namun, secara sosiologis dan budaya, kepercayaan terhadap santet masih kuat di sebagian masyarakat dan berpengaruh pada cara orang memahami musibah atau konflik. Santet sudah ada sejak zaman sangat lama, jauh sebelum era modern. Kepercayaan tentang santet diperkirakan muncul sejak masa praaksara, ketika manusia belum mengenal ilmu pengetahuan dan medis. Pada masa itu, penyakit, kematian, dan musibah yang tidak bisa dijelaskan secara logis sering dianggap berasal dari kekuatan gaib. Bahkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 102, Allah berfirman, "Maka mereka mempelajari dari keduanya itu, malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Sungguh, mereka benar-benar sudah mengetahui bahwa siapa yang membeli atau menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Sungguh, buruk sekali perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir jika mereka mengetahuinya." Firman Allah di atas menjadi salah satu dalil bahwa sihir itu benar-benar ada dan nyata, sama seperti perkara gaib lainnya. Sebagaimana diketahui, sihir adalah upaya yang dilakukan manusia dengan meminta pertolongan kepada setan untuk mencelakai orang lain. Praktik sihir sudah berlangsung ribuan tahun yang lalu. Kebencian dan sakit hati biasanya menjadi alasan mengapa seseorang mengirim sihir. Metode yang dipakai tukang sihir untuk mencelakai korbannya begitu bervariasi. Ada yang menggunakan rambut calon korban, baju, gambar, dan lainnya. Sihir bisa menyasar siapa saja, termasuk Nabi Muhammad. Seperti diriwayatkan Asy-Syaikhan dalam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad pernah disihir oleh Labid bin Al-Asam. Dikisahkan suatu ketika, Nabi Muhammad pernah membayangkan telah melakukan sesuatu, berhalusinasi, mendatangi istrinya satu persatu. Namun ternyata beliau tidak melakukannya. Kepada Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad mengatakan bahwa Allah telah memberikan jawaban atas pertanyaan yang pernah beliau ajukan. Jawaban tersebut disampaikan oleh dua malaikat. "Aku kedatangan dua laki-laki. Salah seorang duduk di sisi kepalaku, seorang lainnya duduk di sisi kakiku," kata Nabi Muhammad kepada Aisyah. Salah seorang malaikat yang berwujud laki-laki tersebut menjelaskan bahwa Nabi Muhammad tengah terkena sihir. Labid bin Al-Asam pelakunya. Kata malaikat tersebut, Labid menyihir dengan menggunakan sisir dan rambut Nabi Muhammad serta kulit mayang kurma jantan. Sihir Labid ditempatkan di bawah batu di dalam sumur Darwan. Maka keesokan harinya, Nabi Muhammad memerintahkan Ammar bin Yasir dan beberapa sahabatnya untuk mendatangi sumur Darwan. Mereka mendapati bahwa air dalam sumur Darwan berwarna merah kecoklatan seperti air perasan daun pacar, sementara kepala mayangnya seperti kepala setan. Satu riwayat menyebutkan bahwa gulungan sihir tersebut dibiarkan di dalam sumur. Nabi Muhammad tidak meminta untuk mengangkatnya, karena Allah telah menyembuhkannya. Beliau juga tidak suka menyebar keburukan kepada orang banyak. Nabi kemudian meminta agar sumur Darwan ditutup. Sementara riwayat lain menyebutkan bahwa gulungan sihir tersebut diangkat dari dalam sumur. Setelah dibakar,
Buhul tersebut memperlihatkan tali dengan 11 simpul yang susah untuk dibuka. Pada saat itu, turun wahyu surat Al-Falaq dan An-Nas, Mu'awwizatain, kepada Nabi Muhammad. Setiap Nabi Muhammad membaca 2 surat itu, maka terbukalah satu simpul tali itu, dan demikian seterusnya hingga 11 kali. Sejak saat itu, sebelum tidur, Nabi Muhammad selalu membaca Mu'awwizatain, Al-Falaq dan An-Nas. Ada yang menyebut Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas sebelum beliau tidur. Tidak lain ini adalah untuk melindungi dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti sihir. Kalau seandainya beliau sakit parah, maka Sayyidah Aisyah yang membacakan surat-surat tersebut dan mengusapkan tangannya pada tubuh Nabi Muhammad. Said Ramadan Al-Budhi dalam The Great Episodes of Muhammad 2017 mengatakan bahwa sihir yang menimpa Nabi Muhammad hanya berpengaruh pada jasad bagian luarnya saja. Artinya, sihir tersebut tidak sampai menyerang hati, akal, dan keimanannya. Nabi memang maksum, namun kemaksumannya itu tidak berarti beliau terbebas dari berbagai macam penyakit dan berbagai faktor manusiawi lainnya. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad menderita ketika terkena sihir tersebut, layaknya manusia lain kalau terkena. Ketika seseorang mengalami sakit keras, maka wajar kalau dia diliputi hayalan atau bayangan akibat dari sakit yang dideritanya itu. Begitupun dengan Nabi. Beliau membayangkan telah melakukan sesuatu, namun nyatanya tidak. Al-Budhi menambahkan bahwa Nabi Muhammad terkena sihir tersebut bukan aib atau kekurangan pada dirinya. Sekali lagi, Nabi Muhammad maksum, terjaga dari kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan syariat Allah. Namun kemaksumannya itu tidak berlaku dalam hal-hal keduniawian seperti sakit, lapar, haus, dan lainnya. Dan mereka itu, ahli sihir itu, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Surat Al-Baqarah ayat 102. Wallahu a'lam bishawab.